Ternyata banyak orang ternama di Indonesia yang adalah alumni Malaysia. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir, mantan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Akreditasi yang sudah pasti diakui di seluruh negara, yang membuat aku juga langsung mengambil double degree sekaligus di Malaysia di jurusan International Business Management. Liburan, ternyata Malaysia itu liburnya banyak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video orang Indonesia alumni daripada Universitas Malaysia, geng. Bahkan banyak orang-orang hebat ataupun orang-orang ternama di Indonesia seperti profesor ataupun dokter ternama di Indonesia itu alumninya ataupun lulusannya daripada Universitas Malaysia, geng. Wah, pastinya kalian terkejut ya, geng. Ya, kenapa kok banyak banget juga orang Indonesia yang kuliah ke Malaysia? Alasannya apa sih? Apakah di Indonesia tak ada kampus yang ternama seperti di Malaysia? Itu Ikinya belum tahu juga ya, geng ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran kan, geng, videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng, tentang kakaknya nih mau buat kontennya. Oke, tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak dulu videonya. Let's go. Ternyata banyak orang ternama di Indonesia yang adalah alumni Malaysia. Ada Profesor Dr. Haji Muhammad Nasir, mantan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dan Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM yang adalah alumni dari University Science Malaysia. Ada juga Dr. Marzuki Ali, mantan Ketua MPR yang adalah alumni University Utara Malaysia, dan banyak lagi. Sebagai seorang content creator yang mengawali karir kontennya pas masih duduk di bangku kuliah di Malaysia, aku mendapatkan kesempatan menghubungkan kedua negara dalam bentuk persahabatan antar negara. Nah, ini saatnya giliran kamu mengejar mimpi kamu juga. Yuk datang ke EduFair Malaysia di Palembang, Lampung, Surabaya, dan Bali di tanggal 22 sampai 26 Januari untuk tahu info lebih lanjut. Kalian bisa langsung datang ke eventnya atau ke educationmalaysia.gov.my. Let's make your dream education a reality. Nanti banyak banget nih yang akan komentar kepada channel ini, geng. Emangnya Iki tuh kuliah apa? Emangnya Iki tuh lulusan kuliah? Meskipun Ikinya tidak kuliah, geng, tapi Ikinya tahu tentang hal ini, geng. Jadi menambah ilmu juga, kayak itu menambah pengetahuan. Bukan cuma menonton berita-berita hoax seperti itu, geng. Terus membenci negara tersebut. Nah, seperti itu, geng. Jadi garis bawahi seperti itu ya, geng ya. Dan banyak juga yang bertanya, Bang, kenapa sih banyak yang kuliah ke Malaysia? Nah, ini jawabnya bukan pada Iki karena Ikinya bukan kuliah ke Malaysia. Ikinya tuh bekerja di Malaysia. Tapi biar kalian tidak penasaran yang ingin kuliah ke Malaysia, Ikinya udah sediakan video-video menarik buat kalian. Jom mari kita simak lagi videonya seperti apa. Let's go. Yap, benar sekali. Emang dulu sewaktu S1 aku kuliah di Malaysia. Dan banyak banget yang nanya, kenapa pilih Malaysia sih untuk melanjutkan pendidikan S1 double degree di Malaysia? Nah, biar afdol, gimana kalau kita transisi dulu pakai baju Melayu biar berasa vibes, ya kan? Nah, alasan pertama adalah makanan. Tidak dipungkiri, makanan itu berpengaruh besar loh. Dan gak ada bedanya kan makanan Malaysia dan Indonesia. Yang kedua ada lingkungan. Bisa belajar banyak budaya, bahasa, dan pengalaman yang menurut aku tuh priceless banget. Karena bisa bertemu dengan banyak orang dari beberapa negara di seluruh dunia. Dan lingkungan kuliahnya juga asri dan bagus banget. Yang ketiga akreditasi. Akreditasi yang sudah pasti diakui di seluruh negara. Yang membuat aku juga langsung mengambil double degree sekaligus di Malaysia di jurusan International Business Management dan International Logistics di universitas yang ada di utara Malaysia. Yang keempat ada budaya. Budaya yang serupa juga pastinya nggak buat kalian culture shock karena Indonesia dan Malaysia masih serumpun yang masih mengusung norma ketimuran. Yang terakhir adalah biaya. Ini nih yang selalu menjadi dilema. Sejujurnya tinggal di Indo dan Malaysia tuh menurut aku nggak ada bedanya ya, apalagi nilai tukar uang yang tidak tinggi. Jadi nggak ada lagi alasan buat kalian masih mikir-mikir buat kuliah ke Malaysia karena terjangkau dan terakui. Ayo kuliah di Malaysia.
Oi, pada culture shock Dengan kuliah kuliah di di Malaysia. Gue pikir udah habis ya. Ternyata pas gue pikir-pikir banyak juga nih culture shock yang bisa gue ceritain ke kalian. Kali ini tema culture shocknya ya kan tentang libur-liburan. Ternyata Malaysia itu liburnya banyak bener. Disclaimer, gue bukan kuliah di KL tapi di Kedoh ya, Kedoh University Utara Malaysia ya. Lokasinya ada di perbatasan Malaysia dan Thailand. Yang nomor satu provinsi libur kalau misalkan ada anggota kerajaan yang meninggoy. Jadi Malaysia itu kan sistemnya raja-raja gitu kan, ada Raja Kedah, Negeri Sembilan, Johor Bahru dan segala macamnya kan. Nah waktu itu ceritanya gue udah setengah hari masuk deh, kayaknya gue udah tuh jam-jam 10 pagian gitu deh, gitu udah kelas yang kedua. Tiba-tiba gue dapet announcement gitu, seluruh kelas hari ini cancel ya, libur. Terus gue tanya, hah? Ini kita libur nih cuman gara-gara ada anggota kerajaan yang meninggal gitu. Emang rajanya yang meninggal atau misalkan wakilnya? Terus murid-murid yang Melayu juga bingung siapa yang meninggal. Dibilangnya cuma anggota kerajaan tapi nggak detail gitu. Terus gue bingung. Gila ini kalau misalkan cuma anggotanya libur, kalau misalkan ada 2 hari berturut-turut yang meninggal, libur terus ini gue. Di satu sisi ya sedih juga gitu kan ada orang meninggal, tapi di satu sisi ya gue seneng libur. Nah yang nomor 2, Malaysia kan juga ada liga bolanya kan. Nah kalau misalkan gue kan di Kedah, jadi Kedah Football Club, disingkat KFC. Ya biasa lah yang namanya orang Malaysia pasti heboh lah ya terhadap liganya. Cuman gue agak kaget nih kok hebohnya heboh banget gitu loh. Kalau misalkan di Indonesia kan paling yang heboh kalau misalkan Persija versus Persib atau misalkan Persebaya versus Arema gitu. Itu kan karena memang rivalitas klubnya kuat banget. Tapi ini tuh hebohnya heboh banget. Terus gue nanya, bang ini rival club makanya apa heboh gitu rame. Oh tak. Kalau misalkan Kedah menang, kita satu Kedah cuti. Artinya kalau misalkan Kedah FC menang liga, kita libur sehari. Gue nggak kebayang sih kalau misalkan Persija menang liga, terus Jakarta libur gitu. Itu investor ya kan, terus apa namanya perusahaan-perusahaan pasti pada bingung ya kan, tiba-tiba libur cuman gara-gara Persija menang. Gue gak tahu dah tuh perusahaan-perusahaan pada setuju nggak akan ide kayak gitu. Yang terakhir ini sih yang bikin gue paling culture shock gitu, karena Kedah ini Islam banget ya, yang paling Islamik deh pokoknya. Jadi nggak ada istilah kata perayaan tahun baru tuh. Jadi tanggal 1 tuh masuk, dan itu biasanya lagi tanggal-tanggal ujian. Jadi biasanya kalau misalkan di Indonesia tanggal 1 Januari itu kan basian dari semalam ya, masih ngantuk, masih habis bakar-bakaran. Kalau di sini enggak, 1 Januari gue masuk kelas ya ujian gitu. Tanggal 31 Desembernya tuh biasanya yang ngerayain ya orang-orang Indonesia aja ngumpul, bakar-bakaran. Orang-orang Melayunya ya di dalam asrama gitu. Dan tanggal 1-nya kita semua ya ujian seperti biasa. Kagak ada tanggal merah. Bub, tapi di KL rame banget. Iya, itu di KL ya. Sekali lagi ditekankan, gue kuliah di Kedoh nih, di Kedoh. Oke, segitu aja culture shock perkara liburan ya di Malaysia. Gimana nih kalau misalkan kalian yang kuliah di Malaysia juga culture shocknya apa? Komen di bawah. Nah itu geng, berapa video yang Iki tampilkan buat kalian ataupun sajikan buat kalian. Semoga kalian terhibur ya geng, dan menambah pengalaman seperti itu ya geng. Meskipun Ikinya nggak kuliah di Malaysia seperti itu, tapi setidaknya Ikinya tahu dengan pengalaman hal ini geng. Kayak gitu geng ya. Jadi kenapa banyak banget orang Indonesia yang memilih kuliah ke Malaysia kayak gitu geng ya. Alasannya ada di tadi geng. Dan memang benar kata abangnya, culture shock yang kedua kata tak silap ya. Kan Malaysia ini dikenal sebagai negara paling banyak cuti di dunia ya geng ya. Kalau tak silap Ikinya geng ya. Deepawali cuti, hari raya Cina cuti, hari Idul Fitri cuti, terus apa lagi itu cuti. Dan setiap ada ulang tahun kerajaan itu juga cuti geng, kayak gitu geng. Jadi memang banyak banget hari cutinya di Malaysia ini. Dan yang paling enak itu geng ya yang buat yang kuliah dan juga yang ikut ke kerajaan, kerja ke kerajaan kayak gitu enak geng, karena ya sering banyak dapat cutinya lah. Sabtu Minggu cuti, ada istin hari apa kayak gitu, hari dari kerajaan ya ikut juga cuti geng. Jadi enaknya seperti itu ya geng ya. Dan mungkin videonya bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga komen di bawah. Jangan tanya lagi Ikinya ini memang pernah kuliah di Malaysia. Enggak geng, Ikinya tuh enggak kuliah di Malaysia, tapi Ikinya ingin menambah ilmu tentang hal ini geng, biar tahu ternyata kuliah di Malaysia tuh seperti itu. Karena Ikinya cuma bisa menonton dan melihat dari luarnya saja seperti itu geng ya. Jadi jangan berekspektasi tinggi, karena Ikinya selalu mereaction tentang kuliahan ataupun tempat kuliah ataupun universitas terbaik di Malaysia ataupun
sekolah cantik di Malaysia. Dan ini hanya sebagian contoh supaya kita itu sama rata seperti negara Malaysia. Seperti itu yang ya. Jadi harus digaris bawahi. Oke, Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.